menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Iswandi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Kepala Sekolah SDN Jatirangga 3 dengan Bapak Wagino SPD akan melakukan wawancara praktik pengambilan keputusan untuk memenuhi modul 3.1. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih, Pak, atas kesempatan dan waktunya. Bapak bersedia diwawancarai dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Semoga Bapak berkenan ya, Pak. Siap. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Jatirangga 3 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya, dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semenjak kami diberikan kepercayaan untuk memimpin di SDN Jatirangga 3 mulai 28 April 2023 sampai sekarang, memang di sekolah kami itu terjadi beberapa kali kasus. Salah satunya adalah kasus di mana ada beberapa siswa yang mau masuk sekolah di kelas 1. Bahkan ada juga beberapa siswa yang ingin kembali lagi sekolah, yang pernah putus sekolah di kelas 2 atau kelas 3, itu usianya sudah lumayan tinggi. Pernah ada yang mau masuk sekolah di kelas 3, yang pernah berhenti sekolah itu usianya sudah 12 tahun. Nah, ini menurut saya adalah suatu permasalahan. Kenapa? Karena siswa-siswa di kelas 3 SD itu umumnya kan usia-usia sekitar 8 tahun. 8 tahunan atau 9 tahun. Bahkan ini sudah mencapai 12 tahun. Nah, artinya itu suatu masalah. Kenapa saya katakan itu suatu masalah? Karena pada saat siswa tersebut nanti lulus dari SD Jatirangga 3, pada saat masuk di SMP negeri itu memberlakukan regulasinya bahwa ada batasan usia tertinggi. Nah, kemungkinan besar siswa tersebut sudah nggak bisa masuk di SMP negeri karena usianya udah lewat. Ini masalah. Tapi sekali lagi bahwa siswa tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Artinya sekolah kami itu berkewajiban untuk menerima siswa tersebut. Dan akhirnya dengan kita ngobrol dengan guru, dengan semua guru beserta staf, beberapa siswa yang usia sudah lewat tersebut sudah cukup tua, tetap kita fasilitasi, tetap kita terima di SD Jatirangga 3. Karena sekali lagi itu adalah hak sebagai anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian solusinya di kemudian hari, tatkala siswa tersebut lulus kelas 6, kemudian mau melanjutkan ke SMP negeri, dia terbentur dengan usianya yang sudah kelewat, sudah ketuaan, tidak bisa. Kalau memang regulasinya masih seperti itu, karena di tahun sekarang itu regulasinya masih seperti itu, aturannya masih seperti itu, bahwa
anak masuk SMP negeri ada batasan usia maksimalnya. Nah, akhirnya solusinya bagi kami adalah bahwa siswa tersebut nanti kita akan salurkan ke sekolah-sekolah swasta. Nah, kalau sebagian siswa tersebut memang ekonominya mampu, nggak masalah, sekolah swasta dimanapun mungkin bisa. Tapi tatkala anak tersebut terbentur dengan biaya, dengan ekonomi, nah kita nanti akan mencari sekolah atau yayasan yang memberikan beasiswa untuk sekolah-sekolah yang kurang mampu. Dan alhamdulillah di wilayah kami Pak, itu di Jati Sampurna ada beberapa sekolah yang swasta yang menerima siswa-siswa yang kurang mampu, bahkan bisa gratis. Barangkali itu Pak. Iya Pak. Berarti yang saya tangkap tadi masalahnya tentang anak-anak yang masuk ke sekolah itu dengan usia yang lebih gitu Pak ya. Tadi ada yang kelas 1 memang idealnya kan kalau kelas 1 itu 7 tahun Pak ya. Terus ada juga yang tadi kelas 3 Pak ya. Seharusnya kan idealnya kelas 9, kelas 2 juga ada. Berarti bervariasi Pak ya. Nah, artinya memang ini menjadi masalah untuk Bapak ini ya, untuk sekolah lah gitu Pak ya. Nah, itu tadi untuk penyelesaiannya, jadi anak ini tetap ya, istilahnya kan sekolah itu nggak boleh menolak atau tidak diterima gitu. Nah, tadi ada solusi dari Bapak juga tentang nanti kalau misalkan nanti dia bermasalah di SMP-nya, artinya kan ada sekolah swasta yang bisa itu Pak ya. Baik Pak. Jadi modul yang sedang saya pelajari ini ada namanya dilema etika Pak, dan bujukan moral, di mana dilema etika itu benar lawan benar Pak, di mana seorang pimpinan ini dihadapi dengan situasi dua pilihan Pak, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tapi bertentangan Pak, sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah Pak. Nah, di mana seorang pimpinan ini dihadapi dengan situasi yang terjadi ketika harus membuat keputusan benar tetapi atau salah gitu Pak. Jadi dari permasalahan Bapak tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau menurut kami persoalan yang kita hadapi dengan kasus tadi itu masuk ke kategori dilema etika, karena benar melawan benar, tapi di situ ada suatu dilema. Tapi ya insya Allah dilema tersebut kedepannya bisa kita atasi. Barangkali itu Pak. Artinya masalah yang Bapak hadapi ini dilema etika Pak ya, dilema, jadi benar lawan benar. Nah kemudian Pak, untuk caranya Pak atau langkah-langkahnya, strateginya Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi atau menyelesaikan nih masalah tersebut Pak, bagaimana? Ya dengan masalah tersebut, tadi saya sampaikan juga untuk solusinya atau penyelesaiannya tetap kita terima, karena itu adalah hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. Tapi kita tidak hanya begitu saja menerima, kita rapatkan juga dengan guru, supaya guru juga satu visi dengan kita. Artinya dengan menerima siswa tersebut dengan berbagai macam pertimbangan. Kemudian kita juga sampaikan juga ke teman-teman satu kelasnya, kita menyampaikan bahwa supaya bisa menerima, biarpun siswa tersebut usianya jauh lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa sekelasnya. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam pembelajarannya ke depannya tidak timbul suatu benturan atau masalah. Barangkali itu Pak. Ya Pak, berarti langkah-langkah yang akan Bapak jalani ini, tadi yang pertama koordinasi dengan guru-guru itu Pak ya, terus dengan guru-guru, nah itu mungkin karena memang sekolah stakeholdernya itu Pak ya. Nah terus setelah itu Bapak juga ke kelas gitu Pak ya, mengkondisikan supaya kelas ini tidak menjadi, nantinya itu tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Nah itu langkah-langkahnya dari Bapak. Nah jadi Pak, apakah nih Pak, cara Bapak ini sudah efektif Pak dalam menyelesaikan masalah Bapak ini Pak? Kalau menurut kami itu adalah cara yang efektif, karena bagaimanapun anak itu harus kita terima. Kalau tidak kita yang menerima, siapa lagi? Kita menolak anak tersebut, siswa tersebut. Kemudian di sekolah lain nanti menolak juga seperti itu. Artinya kan bukan suatu solusi, bukan suatu masalah, penyelesaian masalah. Jadi barangkali itu solusi kami, menurut kami adalah solusi yang sudah paling tepat. Berarti apa yang Bapak paparkan ini artinya itu sudah efektif Pak ya. Dan cara penyelesaian Bapak juga sudah efektif itu Pak ya. Karena memang anak itu, ya memang itu haknya anak untuk bersekolah gitu Pak ya.
Jadi Pak, selanjutnya nih Pak ya, cara yang sudah Bapak lakukan sebagai kepala sekolah nih Pak di Jatirangga 3 ini Pak, adakah yang menjadi tantangan nih Pak, tantangan tersendiri bagi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Ya kaitannya dengan masalah yang tadi, dengan jauhnya perbedaan usia, itu tantangan pasti ada. Contohnya tantangan dari guru tersendiri, dari guru-guru. Karena kadang-kala para bapak dan ibu gurunya tetap ada kendala dalam PBM-nya. Tapi tetap kita berikan suatu pandangan bahwa bagaimana supaya bisa mengkondisikan siswa tersebut bisa melakukan PBM dengan baik. Kemudian dari teman-teman satu kelasnya, itu pun juga sama. Itu tanpa kalau kita tidak berikan pandangan, wawasan terhadap siswa satu kelasnya, itu juga banyak tentukan. Termasuk juga ke orang tua murid. Orang tua murid juga sama halnya seperti itu. Kalau kita tidak berikan pemahaman terhadap guru, teman satu kelas, dan orang tua murid, kemungkinan besar ada benturan-benturan. Karena memang usia tersebut, anak tersebut jauh dengan siswa satu kelasnya. Tapi tatkala kita berikan pemahaman kepada guru, kepada teman satu kelas, kepada orang tua muridnya, itu insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Berarti tantangannya lebih ke kelas gitu Pak ya, karena anak ini kan berbeda nanti di kelasnya. Terus nanti tadi Bapak juga sosialisasi kepada teman-temannya gitu Pak ya. Terus dengan orang tua juga, takutnya kan ada orang tua yang emang takutnya protes gitu Pak, karena kan perbedaan, takutnya di kelas itu dia menjadi lebih dominan gitu, lebih ya banyak hal lah. banyak hal. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan Pak atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Pak? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikan, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Pak? Di sekolah kami SDN Jatirangga 3 itu kita tidak mempunyai jadwal khusus untuk penyelesaian masalah-masalah dilema etika. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah situasional. Jadi tatkala kita ada masalah, kita baru membuat penyelesaian. Itu dia, artinya tidak ada jadwal khusus. Karena dulu kita pernah di awal-awal itu pernah membuat jadwal untuk penyelesaian kasus, salah satunya dilema etika itu ternyata kurang efektif gitu. Jadi menurut kami itu lebih efektif situasional. Artinya tidak ada jadwal khusus gitu Pak ya, tetapi situasional aja gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor mungkin yang selama ini memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bapak ini Pak? Ya, kita setiap kali menyelesaikan permasalahan itu selalu musyawarah dengan dewan guru, bisa serta kemudian juga orang tua. Artinya yang memudahkan penyelesaian kasus, salah satunya kasus dilema etika, itu adalah kita selalu bermusyawarah dengan guru, dewan guru, staf, beserta orang tua. Artinya faktor yang memudahkan Bapak mengambil keputusan ini salah satunya guru gitu Pak ya. Guru, terus tadi orang tua juga Bapak libatkan gitu Pak ya. Nah baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi dari semua hal nih Pak yang Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik nih Pak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini Pak? Segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu menurut kami hal yang efektif dalam musyawarah. Itu efektif. Jadi salah satunya untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu kita musyawarahkan dengan guru, staf. Kita minta pendapatnya, minta sarannya, minta pandangannya. Kemudian selain itu juga kita musyawarah juga dengan orang tua murid, khususnya orang tua murid yang ada di kelas tersebut. Barangkali itu. Jadi selama ini kita selalu bermusyawarah Pak. Ya, baik Pak, artinya pengalaman dari pembelajaran ini yang bisa Bapak petik ini tentang musyawarah, ya, semangat musyawarah untuk sekolah, untuk kebersamaan Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia saya wawancarai Pak.
Nah, semoga Bapak sehat selalu Amin. dan lancar menjalankan aktivitas Bapak ini. Amin. Serta di kepemimpinan Bapak ini membawa perubahan yang luar biasa buat sekolah ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Iswandi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Kepala Sekolah SDN Teluk Pucung 8 dengan Ibu Nur Hayati MPD akan melakukan wawancara praktek pengambilan keputusan untuk memenuhi modul 3.1. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Nedi. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Ibu bersedia diwawancarai dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Bu. Semoga Ibu berkenan ya Bu. Amin. Semoga. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Teluk Pucung 8 ini Bu, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya dan bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih Pak Nedi atas pertanyaannya. Yang pastinya ya di dalam suatu organizer, apalagi ini ruang untuk pengguna pendidikan di sekolah, khususnya di sekolah Teluk Pucung 8 ini yang Ibu pimpin yang kurang lebih 8 bulan. Tentunya banyak sekali kasus-kasus yang Ibu temukan. Yang diantaranya ada dilematika ya, ada rujukan moral. Nah, diantaranya apalagi di komplek ini kan itu komplek ya, dan tentunya banyak ya kan tantangan ya kan, dilema etikanya maupun rujuk moralnya. Nah diantaranya ini Ibu tentang lapangan, karena ini kan lapangannya ruang lingkupnya kecil, ya. Ruang lingkupnya kecil, jadi banyak sekali yang komplain tentang ini. Tentunya diantaranya tentang olahraga. Ya, olahraga ini harus benar-benar dibikin jadwal, karena memang inilah dilema etikanya. Semuanya benar, semuanya mengharapkan dan tentunya semuanya juga berhak untuk menggunakan lapangan tersebut, gitu kan. Berarti masalah yang saya tangkap itu tentang lapangan Bu ya. Iya. Jadi karena lapangannya sempit, cuma satu. Terus sedangkan ini kapasitas 1.000 lebih. Baik Bu, jadi modul yang sedang saya pelajari ini ada namanya dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu benar lawan benar, di mana seorang pimpinan ini dihadapi dengan situasi dua pilihan Bu, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah Bu, di mana seorang pimpinan ini dihadapi dengan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi dari permasalahan Ibu tadi Bu ya, kira-kira itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral? Ya, karena memang ini adalah ruang lingkup komplek dan lapangannya juga hak semuanya, 3 sekolah ini ya Pak, tentunya ini dilema etika. Dilema etika, karena benar ya, Teluk Pucung 7 butuh lapangan, Teluk Pucung 8 butuh lapangan, Teluk Pucung 11 juga butuh lapangan. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi cuma ya itu dilema etikanya itu, kita untuk mengambil keputusannya itu harus benar-benar. Berarti yang Ibu masalah yang Ibu hadapi ini dilema etika Bu ya? Iya, benar lawan benar Bu. Kemudian Bu, untuk caranya Bu atau langkah-langkah strategisnya nih Bu ya, bagaimana cara Ibu mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut Bu? Ya tentunya yang pertama bukan hak Ibu ya, bukan hanya Ibu, tapi kan warga sekolah juga. Ya tentunya Ibu berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan satu
kepala sekolah, 3 sekolah dan juga pihak yang terkait ya, yang terlibat nih diantaranya guru olahraga, guru ekstrakurikuler, ya kan, guru pramuka itu yang senantiasa ada permasalahan itu tentang lapangan. Jadi kita selalu berkolaborasi dan di situ juga kita dapat menilai nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut ya. Jadi kita mengumpulkan fakta-fakta dulu nih, mengumpul fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kita kumpulkan, kita konferensi bersama, berkolaborasi untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, baik, berarti langkah-langkahnya tadi berkolaborasi Bu ya dengan 3 sekolah tadi yang memang semuanya membutuhkan lapangan itu. Itu langkah-langkahnya Bu. Nah Bu, jadi dari cara Ibu tersebut Bu, apakah cara itu sudah efektif Bu dalam menyelesaikan masalah itu? Insya Allah ya, kita berkolaborasi, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, ya kan, terus menanyakan langkah permasalahannya apa sih gitu ya. Kita bareng-bareng aja kita kumpul. Setelah itu kita membuat jadwal tentunya, jadwal yang rutin, yang tertata lah ya. Bagaimana supaya ketiga sekolah ini dapat menggunakan lapangan tersebut dengan bergantian. Berarti langkah-langkah tadi Ibu tuh sudah efektif Bu ya, Ya. sudah jalani dan semuanya bisa menggunakan dengan baik gitu Bu ya. Baik Bu, jadi selanjutnya Bu ya, untuk pertanyaan berikutnya Bu, selanjutnya cara yang sudah Ibu lakukan sebagai kepala sekolah SD Negeri Teluk Pucung 8 Bu ya, kepala sekolah SD Teluk Pucung 8 ini, adakah yang menjadi tantangan tersendiri Bu bagi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Tantangannya yaitu kita saling apa ya, karena kita itu satu komplek dan ini apa, ada tentunya emosional yang kita dapat ya kecemburu sosial, ketidakadilan, ya kan? Dan rasa keadilan, rasa pedulinya itu juga yang harus kita imbangi dan untuk mengambil keputusan tersebut. Berarti tantangannya tentang keadilan Bu ya, karena kan semuanya punya hak yang sama, supaya istilahnya semuanya itu bisa menggunakan fasilitas yang ada. Karena hak semua hak satu komplek satu ini. Ya. Nah baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah aturan Bu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Pastinya ada prosedur, ya kan? Kita kumpulin dulu fakta-fakta yang ada, yang relevan, ya kan? Kita kumpulkan juga, mengundang orang-orang yang terkait, yang terlibat dalam permasalahan ini. Yaitu diantaranya tadi kepala sekolah, guru olahraga, ya kan? Nah, dan juga di sini diantaranya ada Pak RW. Karena Pak RW ini juga kita perlu lapangan tambahan, lapangan tambahan di sekitar sekolah ini. Jadi kita butuh lapangan di Pak RW itu. Nah, jadi termasuk dan kita mengkaitkan mengundang Pak RW. Karena dia termasuk yang terlibat dalam masalah ini. Yang punya wilayah Bu ya. Punya wilayah. Ya, Bu. Nah berarti dari masalah Ibu ini mempunyai jadwal Bu ya untuk menyelesaikan masalahnya Bu ya. Iya. Karena kan melibatkan wilayah juga termasuk. Jadi harus prosedur, nggak langsung diputuskan. Ya, baik Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor mungkin yang selama ini memudahkan Ibu nih dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Ibu ini? Tentunya ya ini tadi banyak diantaranya yang orang-orang yang terlibat, tentunya yang sangat dominan banget ya, karena kita kan kepentingan satu kan kita kan orientasinya mengedepankan kebutuhan siswa, ya kan, kebutuhan siswa yang berpihak kepada murid tentunya, nggak ego kita hal yang bagaimana, kita tetap bertujuan untuk kemajuan sekolah, untuk berpihak kepada murid. Berarti faktor-faktor yang memudahkan Ibu itu tadi termasuk Pak RW ya? Iya. Pak RW, terus termasuk melibatkan Dewan Guru juga, termasuk kepala sekolah sebelah, terus olahraga juga, pramuka. Berarti termasuk intinya agar siswa ini keterpihakan kepada siswa, semua mendapatkan. Berarti faktor atau seorang yang memudahkan Ibu itu.
Baik Bu, pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Ya, itu tadi alhamdulillah ya kita saling berkolaborasi, berkomunikasi untuk mendapat hasil mufakat, ya, mengambil hasil mufakat untuk bareng-bareng. Karena kita juga nggak boleh ego, karena ini sekolahan komplek, masalahnya komplek, nggak satu sekolah gitu ya. Ini permasalahan komplek yang harus benar-benar berpihak kepada murid. Semua murid, bukan satu SD doang, semua 3 sekolah ini berpihak kepada murid. Ya, artinya Ibu mengedepankan kolaborasi ini Bu Ya, ya, kolaborasi. dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, dan wilayah Bu yang berbeda seperti Pak RW, Pak RT, yang lainnya Bu. Ya baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Semoga Ibu sehat selalu Bu. Amin. Dan lancar menjalankan aktivitas Ibu. Amin. Serta di kepemimpinan Ibu ini membawa perubahan yang luar biasa buat sekolah ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak.